Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andaru Teguh Prakoso, NPM 2240501207 dari Fakultas Hukum semester 3 Universitas Kurnia Tarakan. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk leluhur. Jadi, video kali ini akan membahas tentang laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan sudah sering kita jumpai di kalangan tingkat mahasiswa ataupun universitas. Di laporan hasil penelitian biasa kita temukan pada seminar proposal pada saat sudah tingkat akhir, dan laporan hasil kegiatan itu sering kita jumpai pada kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di universitas. Laporan hasil kegiatan biasanya berbentuk laporan pertanggungjawaban. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti materi, yaitu laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Apa sih itu laporan hasil kegiatan dan laporan hasil penelitian? Laporan hasil penelitian yaitu adalah tahap akhir proses peneliti di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dengan bentuk karya ilmiah ataupun dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur yang konvensional. Lalu bagaimana dengan laporan kegiatan? Nah, laporan kegiatan sendiri adalah tahap akhir proses panitia ataupun yang membuat kegiatan di mana penanggung jawab kegiatan tersebut menuliskan ataupun menyampaikan hasil kegiatannya dalam bentuk karya ilmiah dengan dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur yang konvensional. Cara membedakannya cukup mudah, yaitu hanya dilihat dari kalau penelitian itu hasil risetnya, kalau kegiatan itu hasil kegiatannya. Lalu juga dengan menggunakan struktur yang konvensional. Jadi kalau penelitian itu hasil risetnya dengan struktur yang konvensional, dan laporan hasil kegiatan itu hasil kegiatannya dan disusun dengan struktur yang konvensional. Lalu masuk ke genre laporan penelitian. Nah, itu dimulai dari abstrak. Abstrak sendiri terbagi menjadi bagian abstrak sendiri merupakan bagian penting dalam laporan penelitian, yaitu sebagai sebuah ringkasan yang dimana ia meliputi yang pertama itu adalah masalah yang diteliti ataupun dari tujuan penelitian, lalu yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga ada temuan yang dihasilkan ataupun pembahasan, dan yang keempat ada simpulan, implikasi, atau saran. Melalui abstrak, pembaca juga dapat mengetahui gambaran umum tentang suatu penelitian. Jadi abstrak itu merupakan awalan dari sebuah penelitian, dan juga di sini merupakan gambaran awal dari penelitian yang akan diteliti. Lalu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan sendiri merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Nah, tahapan ini sendiri berisi dua hal. Yang pertama itu landasan teori, yang dimana landasan teori itu berfungsi menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka sendiri itu berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi pada saat peneliti itu mau melakukan penelitian, ia juga bisa untuk melihat penelitian-penelitian yang sebelumnya lalu dimasukkan ke tinjauan pustaka. Lalu yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada tahapan ini kita memperoleh data terkait topik, metode, serta teknik penelitian yang diterapkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Nah, dengan demikian, bagian ini mesti informatif dengan setiap aspek penelitian yang dibahas secara rinci. Informasi perlu diungkapkan dalam urutan yang kronologis, artinya ia harus runtun, tidak boleh abstrak ataupun acak-acakan, sesuai dengan prioritas dan tingkat kepentingannya. Lalu juga peneliti harus memasukkan referensi jika mereka mendapatkan informasi dari teknik yang ada. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini biasanya itu dipisah jadi dua bab ataupun bisa juga menjadi satu bab. Nah, genre yang biasa digunakan dalam hasil penelitian dan pembahasan yaitu genre deskripsi dan juga diskusi, atau juga yang biasa disebut eksplanasi. Lalu yang terakhir, genre laporan penelitian itu ada penutup. Nah, tahapan penutup ini merupakan struktur struktur teks terakhir dalam penelitian. Terdapat setidaknya ada dua subbab di dalamnya, yaitu simpulan dan saran. Nah, simpulan yaitu biasanya terdiri dari simpulan ataupun ringkasan dari
apa saja yang sudah dibahas dalam penelitian dan pembahasan tersebut, lalu dan juga ada saran. Nah, saran biasanya digunakan untuk saran pada penelitian tersebut. Apakah harus bagaimana dan bagaimananya itu ada di saran. Lanjut ke daftar pustaka dan lampiran. Biasanya daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, walaupun dua hal itu penting. Namun, sudah sebagaimana mestinya peneliti tetap hendaknya memasukkan lampiran tersebut, daftar pustaka tersebut dan lampiran tersebut ke dalam sebuah proposal penelitian ataupun laporan hasil penelitiannya. Baru lampiran juga biasa diberi dokumen-dokumen pendukung yang ada di latar belakang ataupun luar bab inti teks laporan. Nah, lalu selanjutnya itu ada genre laporan kegiatan. Genre laporan kegiatan yaitu yang pertama ada ringkasan. Nah, ringkasan dan abstrak itu sama, teman-teman. Namun, abstrak laporan kegiatan lebih cocok dibanding ringkasan karena lebih merupakan intisari dari seluruh kegiatan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada pelaksana kegiatan, dan yang keempat ada saran. Lalu masuk ke genre laporan kegiatan yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan manfaat, serta strategi untuk melaksanakan kegiatan. Genre mikro yang digunakan untuk dalam tahap pendahuluan ini yaitu adalah deskripsi ataupun eksposisi yang dimana memaparkan jenis bentuk kegiatan beserta tujuan, manfaat, serta strategi. Lalu selanjutnya ada deskripsi kegiatan. Nah, deskripsi kegiatan sendiri merupakan paparan tentang nama, lokasi, waktu untuk memaparkan semua itu. Misalnya ada nama kegiatannya itu seminar, lalu lokasinya ada di ruangan A, dan waktu pelaksanaannya itu kapan, itu semua ada di deskripsi kegiatan. Nah, untuk genre mikro sendiri yang digunakan pada deskripsi kegiatan itu adalah maksud saya adalah deskripsi. Lalu yang selanjutnya adalah pelaksana kegiatan. Tahapan ini merupakan berisi rangkaian tata cara pelaksana kegiatan yang berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah dalam mengatasinya. Nah, genre mikro yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yaitu deskripsi, prosedur, ataupun mau rekon. Rekon itu biasa kita biasa temui ataupun biasa kita tahu yaitu cerita ulang ataupun ringkasan ulang. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada penutup. Tahapan penutup itu berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Lalu juga berisi saran untuk kegiatan selanjutnya itu bagaimana, karena pasti terdapat beberapa evaluasi dalam kegiatan tersebut untuk menjadi perbaikan pada masa yang akan datang. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, daftar pustaka dan lampiran biasanya tidak masuk ke dalam lampiran teks laporan kegiatan. Lampiran pada laporan kegiatan sama dengan laporan dengan penelitian, namun bedanya lampiran dilaporkan kegiatan ini merupakan materi pendukung diletakkan bagian belakang keluar bab inti teks laporan kegiatan. Lampiran yang biasa kita ketemui pada laporan kegiatan ataupun biasa kita sebut LPJ yaitu mulai dari RAB, lalu penggunaan uangnya berapa, foto-foto kegiatannya apa saja, barang-barang yang digunakan apa saja. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan ciri-cirinya? Ciri-ciri pada laporan penelitian ataupun laporan kegiatan itu ada 5. Yang pertama ada ringkas dan padat. Nah, laporan yang ditulis itu haruslah ringkas dan padat. Jadi hal-hal pokok saja yang harus dituangkan dalam laporan tersebut. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh juga terlalu singkat. Lalu yang kedua ada lengkap. Ya, maksudnya laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau yang dilakukan dengan didukung sumber kepustakaan yang memadai. Jadi harus lengkap, tidak boleh ada yang kurang. Tidak boleh ada yang kurang karena kalau kurang pasti akan memengaruhi laporan teks kegiatan ataupun laporan teks penelitian yang telah dilaporkan. Lalu yang ketiga ada logis. Nah, logis sendiri merupakan laporan yang berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk akal, serta dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Jadi kalau kita melihat ada laporan yang tidak logis itu bukan merupakan salah satu laporan. Karena laporan sendiri itu harus logis.
Lalu yang keempat itu ada sistematis. Nah, sistematis sendiri yaitu dia harus berurutan, disusun menurut struktur teks yang ada dan mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Nah, sistematis sendiri tidak artinya dia tidak boleh langsung ringka-ringka dari A ke C atau dari C langsung ke E. Dia harus berurutan dari A, B, C, D, dan E. Lalu yang kelima menggunakan bahasa yang lugas. Maksudnya bahasa yang lugas yaitu bahasa yang objektif, yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang teliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Ya artinya ya mudah dipahami lah kira-kira. Nah, lalu ada fungsi dari laporan teks kegiatan ataupun laporan teks penelitian. Nah, fungsinya sendiri yaitu ada 4. Fungsi yang pertama itu ada fungsi informatif. Artinya fungsi informatif itu laporan digunakan sebagai informasi bagi pembaca. Ya, tentunya kalau ada laporan itu sangat informatif bagi pembacanya. Siapapun yang bisa membaca, siapapun yang membaca laporan tersebut pasti akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi si pembaca. Lalu yang kedua itu ada fungsi pertanggungjawaban. Nah, itu maksudnya apa? Yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti ataupun pelaksana kegiatan kepada pihak terkait. Nah, itu makanya teman-teman sekalian, jika kita ketemu biasanya kita sebut dengan laporan pertanggungjawaban karena memang pada laporan kegiatan ataupun laporan hasil penelitian itu merupakan ada fungsi pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak terkait. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, laporan ini dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti dan pelaksana kegiatan. Maksudnya apa? Pihak-pihak yang terkait tersebut dapat melakukan pengawasan kepada peneliti ataupun pelaksana kegiatan agar jalannya penelitian ataupun jalannya kegiatan itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Lalu yang keempat, fungsi pengambilan keputusan. Laporan digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan. Misalnya bisa kita temui pada laporan pertanggungjawaban yang biasa ada di musyawarah besar, baik di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas. Laporan pertanggungjawaban ataupun laporan hasil penelitian merupakan salah satu alasan ataupun salah satu bahan pertimbangan dalam musyawarah tersebut. Makanya salah satu fungsi dari laporan hasil kegiatan ataupun laporan hasil penelitian yaitu fungsinya adalah fungsi pengambil keputusan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.